Ada yang kerja 10 orang. Orang dah bikin gerabah, capek, udah tua-tua. Gerabah adalah kerajinan tradisional yang masih bertahan hingga kini. Kerajinan gerabah hadir dengan berbagai bentuk dan ukuran, mulai harga puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Sejalan dengan potensi ekonomi yang dihasilkan, justru jumlah perajin gerabah yang bertahan makin berkurang. Salah satunya di kota Denpasar. Sebagai pusat pemasaran kerajinan gerabah, perajin gerabah justru nyaris punah. Sebagai pusat kota di Pulau Dewata, Bali, Kota Denpasar memiliki beragam kekayaan budaya yang tetap dilestarikan hingga kini. Salah satunya kerajinan tradisional berbahan tanah liat atau gerabah. Sentra kerajinan gerabah di Kota Denpasar, satu di antaranya terletak di Banjarbinoh, Desa Ubung Kaje, Denpasar Utara. Keberadaan perajin gerabah di Banjarbinoh telah ada sejak puluhan tahun. Namun seiring perkembangan zaman, perajin gerabah kini mulai berkurang dan hanya ditekuni para lansia tanpa generasi muda. Banjarbinoh Kaje Ubung Denpasar dikenal sebagai pusat industri kerajinan gerabah tradisional yang dikerjakan masyarakat secara turun-temurun. Masyarakat setempat menyebut kerajinan gerabah sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan dipasarkan ke seluruh Bali. Kerajinan gerabah asal Banjarbinoh cukup populer dan banyak dicari konsumen, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan upacara keagamaan di Bali. Untuk harga cukup terjangkau, mulai dari Rp25.000 hingga Rp200.000 tergantung bentuk dan ukuran. Tak jarang pembeli kerajinan gerabah Binoh datang dari luar kota Denpasar. Alat upacara seperti gerabah, payuk yang kecil, yang besar, itu untuk yagni. Karena kami di Hindu sangat memerlukan alat-alat seperti ini. Wajib pakai gerabah karena tidak mungkin pakai buatan pabrik, karena ini terbuat dari alam. Unsur daripada yatnya itu salah satunya terbuat dari bahan alami. Tidak saja menjadi penggerak ekonomi, usaha kerajinan gerabah di Banjarbinoh sempat menjadi tujuan pariwisata. Namun sayang, keberadaannya berangsur-angsur menghilang. Saya sempat mendatangi seorang pemilik usaha kerajinan gerabah Binoh yang masih bertahan, yakni Nyoman Rabik, perempuan berusia 78 tahun. Nyoman Rabik membuat gerabah sejak usia 12 tahun, menurun dari usaha orang tuanya. Menurutnya, dahulu cukup banyak kelompok kerajinan gerabah di Banjarbinoh. Namun kini berkurang drastis akibat minimnya perajin gerabah dari generasi muda. Sebelum pandemi, Nyoman Rabik mempekerjakan 10 orang perajin, rata-rata perempuan. Gerabah yang dihasilkan cukup banyak, mencapai ratusan buah per hari berbentuk pane, dulang, payung jeding, hingga pasuk. Namun kini usahanya mulai menurun. Hanya tersisa 2 perajin perempuan berusia tua yang bertahan. Jika tak ada lagi perajin gerabah yang tersisa, ia pun berniat menutup usahanya tahun depan. Ada yang kerja 10 orang. Sekarang tidak ada. Orang meninggal. Orang tidak bikin gerabah. Capek. Udah tua-tua. Lagi ben 1 tahun kan, Nang? Tidak, saya. Nggak mau lagi? Tidak. Kenapa? Capek dah. Saya sempat mewawancarai salah seorang perajin gerabah yang masih bertahan, yakni Ni Nyoman Suma. Suma berusia 80 tahun dan telah bekerja membuat gerabah sejak di bangku sekolah dasar. Semasa muda, berbagai bentuk gerabah bisa dibuatnya dengan upah hingga ratusan ribu rupiah. Namun, akibat kondisi kesehatan yang menurun, Suma kini hanya mampu membuat 5 hingga 8 gerabah sederhana berbentuk cane dengan upah Rp100.000. Berapa udah Ibu sehari bisa buat? Yang sehari-hari ini kita bangun terus kalau benyang gini halus lah. Senyidang mereka cepok. Iya. Oh yang buat yang. Oke.
Senida, yang kena bayu betlah ajar. Asal nyemak nih, ngejar. Yang kena ngidang bergerak bayu kan dah. Saya pun mencoba membantu Ibu Nyoman Suma membuat paning, sebuah gerabah berbentuk baskom besar. Pembuatannya cukup sederhana, mengandalkan insting semata. Pertama-tama, bahan tanah liat diambil beberapa bagian, diuleni hingga lentur, dan kemudian diletakkan pada alat pengenyunan atau alat pemutar beralas papan yang digerakkan dengan tangan. Hanya beberapa menit dibentuk gerabah paning. Jadi, jadi setelah tadi pembentukan, nah dan kemudian dicetak dengan polanya, saat ini adalah saya mencoba untuk melakukan finishing, penghalusan daripada keramik berbentuk cane ini. Ini agak berat juga ya, karena saya harus memutar dengan tangan, jadi secara manual. Sebelum pandemi, pembakaran gerabah tak pernah sepi. Jika pesanan tinggi, pembakaran bisa dilakukan 10 kali dalam sebulan. Namun, akibat minimnya gerabah yang dihasilkan, beberapa lokasi pembakaran gerabah di Banjarbinoh pun nyaris tak berfungsi. Menurut warga, saat ini tersisa 2 usaha kerajinan gerabah tradisional di Banjarbinoh Kaja dengan karyawan yang umumnya adalah perempuan usia senja. Minimnya minat warga menekuni usaha kerajinan gerabah lantaran mulai beralih pekerjaan lain, seperti kantoran hingga pariwisata. Tim Liputan CNN Indonesia, Denpasar, Bali.